Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Prisdayeni, NIM 19 12 11 530, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman terkait pembelajaran dengan Bapak Alfitri, mata kuliah HIV. Jadi, ketika seseorang terdiagnosis positif HIV, di sini ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh perawat, yaitu dapat dilakukan yaitu VCT, voluntary counseling testing. Dan melihat kasus HIV yang semakin tahun semakin meningkat dan sangat meningkat sekali pada tahun 2019, dan ini dapat dilihat provinsi yang paling meningkat angka kejadian HIV-nya yaitu di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, dan Jawa Tengah. Adapun faktor risiko terinfeksi HIV itu sendiri yaitu laki-laki dan wanita pekerja seks atau PSK, pemakai narkoba suntik, MSN, dan transgender, orang yang melakukan seks tidak aman, orang yang mempunyai IMS dan mendapatkan transfusi darah, injection dan tato yang tidak steril, dan juga perinatal transmisi. Perinatal transmisi ini dari ibu ke anak. Dan ketika seseorang tersebut terkena penyakit HIV/AIDS, tentu ada perjalanan dari virus itu sendiri. Kenapa sampai menurunkan kadar jumlah CD4 yang ada di dalam tubuhnya. Jadi ketika virus HIV masuk ke dalam tubuh, maka target utama dari virus tersebut adalah sel CD4. Nah, ketika virus tersebut masuk, maka dia akan menempel di reseptor CD4 dan masuk ke inti sel CD4 dan merubah kode genetik, di mana virus HIV ini bersifat RNA dan sel CD4 bersifat DNA. Dan RNA dirubah menjadi DNA dibantu oleh enzim reverse transkriptasi. Setelah itu, virus masuk ke inti sel CD4 dan masuk dibantu oleh enzim integrase yang akan berintegrasi dengan inti sel CD4. Setelah itu, virus HIV bergabung dengan inti sel CD4. Virus HIV menjadikan sel CD4 sebagai pabrik untuk membuat virus HIV yang baru. Dan terjadinya replikasi, perbanyakan, dan pembelahan, dan terjadinya pembentukan virus baru. Dan terjadinya pematangan yang dibantu oleh enzim protease. Oleh sebab itu, virus HIV akan terus-menerus membentuk virus baru, akan bereplikasi, dan akan terus mempengaruhi imun tubuh dan akan membuat imun tubuh menjadi lemah. Dan juga ketika virus HIV menyerang sel CD4, maka nanti dia akan mereplikasi, memperbanyak diri, dan menghancurkan sel CD4 dan akan menghancurkan sel CD4 yang lain. Dan kira-kira setiap harinya itu bisa menghasilkan 10 miliar virus yang dihasilkan oleh virus HIV yang bereplikasi tadi. Dan ketika seseorang terkena penyakit HIV, maka dia tidak langsung mengalami beberapa tanda dan gejala, dan tidak langsung sakit, tidak langsung gejalanya langsung parah. Jadi di sini ada beberapa gejala yang dialami oleh pasien HIV. Beberapa gejala yang pertama yaitu ada namanya periode jendela. Periode jendela ini virusnya sudah ada di tubuh manusia, tubuh pasien tersebut. Tetapi jika dicek, maka hasilnya masih negatif dan pasien tersebut bisa menulurkan ke orang lain. Yang kedua yaitu asimptomatik atau infeksi laten. Virusnya sudah ada di dalam tubuh dan belum ada tanda dan gejala, tetapi sudah bisa menularkan ke orang lain. Selanjutnya yaitu ada opportunistik. Ini berlangsung sekitar kira-kira 7-10 tahun. Dan ketika sudah sampai terjadinya infeksi opportunistik ini, maka terjadinya daya tahan tubuh itu akan menurun dan akan terjadinya beberapa gejala mencret yang berkepanjangan, terjadinya penyakit TB baru, dan juga terjadinya oral kandisiasis.
Untuk resiko tinggi penyakit HIV ini yaitu dapat ditularkan melalui darah, cairan vagina, cairan mani dan juga ASI dari ibu ke anak. Dan juga untuk penularan HIV itu sendiri ada beberapa penularannya, penilaian penularannya yang disebut juga dengan EC, ESSE. E exit yaitu keluar dari pasien HIV, S jumlahnya harus banyak, dan S survival bagaimana untuk bertahan hidup, dan juga E enter. Selanjutnya yaitu ketika pasien HIV tidak diobati secara cepat, maka beberapa tahun kemudian dia akan masuk pada tahap AIDS. Dan ketika pada tahap AIDS ini merupakan lanjutan dari penyakit HIV yang sudah beberapa tahun. Dan ketika pasien tersebut sudah masuk pada tahap AIDS, maka itu akan mempengaruhi beberapa masalah dalam hidupnya, yaitu masalah fisik, psikologi, sosial, dan juga spiritual. Oleh sebab itu diadakannya VCT, yaitu nanti VCT ini akan bertujuan agar bisa dilakukan pemahaman yang kuat dan harus dilakukannya konseling pada pasien HIV tersebut. Dan juga di sini yaitu kita menjelaskan pada VCT ini yaitu tujuan pengobatan dan juga bagaimana pemahaman terhadap pengobatan, bagaimana memulai pengobatan, mematuhi pengobatan, dan mengembangkan perilaku. Dan di mana pada konseling ini merupakan sebuah proses membantu seseorang dalam pembelajarannya menyelesaikan masalah emosional, interpersonal, dan memutuskan suatu hal tersebut. Dan di mana konseling ini yaitu menyelesaikan masalah emosional interpersonal dan memutuskan suatu hal tertentu, dan membantu klien menolong dirinya sendiri, individu, pasangan, dan juga keluarga. Dan tujuan dari diberikannya konseling ini yaitu agar klien mampu mengambil keputusan yang bijak. Dan pada saat melakukan konseling ini, perawat itu memberikan beberapa alternatif dan membiarkan pasien untuk memilih suatu keputusan yang bijak. Dan di sini perawat membantu setiap individu untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dengan mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang bijak dan realistik, mengubah perilaku sendiri agar konsekuensi dan sesuai yang dikehendakinya, dan juga menyediakan informasi yang faktual. Dan juga dalam saat melakukan konseling ini, pasien diberitahu bahwa dengan memberikan obat ARV atau antiretroviral ini bukan untuk menyembuhkan penyakit HIV itu sendiri, tetapi untuk melawan virus yang ada di dalam tubuh seorang tersebut, dan agar pasien tersebut dapat bertahan hidup. Dan konseling ini berbeda dengan edukasi kesehatan, di mana konseling ini bersifat konfidensial atau harus rahasia, sedangkan edukasi bersifat tak selalu konfidensial, tidak selalu bersifat rahasia. Konseling biasanya prosesnya tatap muka, perorangan atau kelompok kecil, dan edukasi kesehatan itu biasanya kelompok besar atau kelompok kecil. Konseling membagikan emosi yang kuat pada konselor dan klien, sedangkan edukasi kesehatan emosinya netral. Untuk konseling yaitu terfokus pada spesifik pada goal atau pada tujuan, sedangkan edukasi kesehatan itu sifatnya umum. Untuk konseling informasinya berguna untuk mengubah sikap dan mendorong perubahan perilaku, sedangkan edukasi itu informasi yang digunakan untuk mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan. Konseling itu tertuju pada isu berbasis kebutuhan klien, sedangkan edukasi kesehatan itu pada isu berbasis kesehatan masyarakat. Dan bagaimana bentuk konseling HIV/AIDS? Nah, konseling HIV/AIDS merupakan komunikasi konfidensial dua arah secara tatap muka di antara klien dan konselor yang bertujuan memberdayakan klien coping dengan stres dan mengambil keputusan pribadi terkait HIV/AIDS. Evaluasi risiko personal penularan HIV masuk dalam proses konseling, memfasilitasi perilaku atau pencegahan dan mengevaluasi mekanisme coping ketika klien mengambil hasil atau reaktif atau positif.
Baiklah, itulah hasil rangkuman oleh saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.